Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita doa bersama-sama. Silakan yang akan memimpin doa bersama. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk memulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kemudian ibu akan mengecek absen kehadiran terlebih dahulu. Coba dilihat teman-temannya di sebelah kanan, di sebelah kiri. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Semuanya lengkap ya. Hari ini hadir semua dan kita siap untuk mulai belajar. Anak-anak coba bayangkan ketika hujan turun dengan lebat, kemudian air itu mengalir ke selokan, ke jalanan, lalu mengalir ke sungai, dan akhirnya menuju ke laut. Kira-kira pernah nggak terlintas dalam pikiran kalian? Kira-kira dari mana ya sebenarnya air hujan itu datang? Dan kenapa air di bumi itu tidak pernah habis? Padahal setiap hari kita menggunakan air itu untuk mencuci, memasak, mandi, dan menyiram tanaman. Tetapi air itu tidak pernah habis. Nah, rasa penasaran kalian itu akan terjawab bersama-sama di pembelajaran hari ini ya. Setelah menyimak penjelasan video ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu siklus air hujan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian dapat menyebutkan 4 tahapan utama siklus air dan manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk memasuki materi utama, kita akan menjelaskan pengertian siklus air. Perhatikan gambar poster di samping ibu ini. Air di bumi itu tidak pernah habis karena adanya peristiwa yang dinamakan siklus hujan atau siklus air. Siklus air sendiri itu adalah proses peredaran atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan berulang di alam. Karena air terus berputar, maka jumlah air di bumi secara keseluruhan akan relatif tetap. Tahap pertama yaitu evaporasi. Mari kita cermati 4 tahapan utamanya satu persatu. Tahap yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Proses ini diawali dari sinar matahari yang memancarkan panas ke bumi. Nah, panas matahari ini membuat air yang ada di laut, sungai, danau, hingga ke permukaan tanah menjadi hangat dan menguap ke atas menjadi uap air. Ingat ya kuncinya, evaporasi itu penguapan air akibat panas matahari. Tahap kedua yaitu kondensasi atau pengembunan. Jadi uap air yang tadi menguap akan naik ke udara yang lebih tinggi. Semakin tinggi tempat di udara, suhunya akan makin dingin. Nah, di udara dingin ini uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Nah, kumpulan titik-titik air inilah yang kita lihat di langit sebagai awan. Kata kuncinya kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi awan. Kemudian tahap ketiga yaitu presipitasi atau hujan. Nah, lama-kelamaan titik-titik air di dalam awan itu akan bertambah semakin banyak dan terasa semakin berat. Ketika awan sudah tidak sanggup lagi menampung beratnya air, titik-titik air tersebut akan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, jadi presipitasi itu adalah jatuhnya air dari awan ke bumi sebagai hujan.
Kemudian tahap keempat itu adalah koleksi atau penampungan. Setelah hujan turun dari awan, air akan mengalir ke permukaan tanah, menuju sungai dan laut, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Nah, proses perkumpulannya kembali air hujan ini disebut koleksi. Setelah berkumpul, air tersebut akan dipanaskan oleh matahari lagi, kemudian menguap lagi, kemudian siklus pun berulang terus-menerus seperti itu. Nah, anak-anak paham kan? Siklus air hujan itu ada 4 ya. Yang pertama tadi evaporasi, kemudian yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan 4 koleksi. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari bagaimana proses berputarnya air dari bumi ke langit, kemudian turun lagi ke bumi, pernahkah kalian berpikir, mengapa sih siklus air itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita? Ternyata, tanpa adanya siklus air, kehidupan di bumi ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik loh. Nah, ada 3 manfaat utama dari siklus air yang perlu kita ketahui. Manfaat pertama yaitu menyediakan air bersih. Melalui proses penguapan dan hujan, air yang ada di bumi ini mengalami pembersihan alami. Air hujan yang turun dan meresap ke dalam tanah akan menjadi sumber air yang sangat kita butuhkan untuk sehari-hari. Contohnya mulai dari minum, mandi, memasak, hingga mencuci pakaian. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan menyeimbangkan suhu bumi. Bayangkan, jika tidak ada hujan, bumi kita pasti akan sangat panas, kering, gersang. Nah, hadirnya siklus air ini berfungsi seperti pendingin alami bagi bumi, sehingga suhu udara tetap sejuk, seimbang, dan lingkungan kita pun lestari serta terhindar dari kekeringan. Dan manfaat ketiga yaitu membantu pertumbuhan tanaman agar dapat tumbuh subur. Tumbuhan sangat bergantung pada air hujan untuk tumbuh dan melakukan proses fotosintesis, yaitu tanaman cara membuat makanannya sendiri. Tanpa air hujan dari siklus air, pohon-pohon dari tanaman di sekitar kita itu akan layu, kering, dan kita pun akan kesulitan mendapatkan bahan makanan. Nah, luar biasa sekali kan manfaat siklus air itu? Sungguh sebuah keagungan dari anugerah yang luar biasa bagi kita. Nah, anak-anak paham ya? Sampai di sini tadi Ibu jelaskan siklus air hujan tadi ada empat tahapan, yaitu pertama apa? Evaporasi, yaitu air menguap. Kemudian yang kedua apa tadi? Kondensasi, uap berubah menjadi awan. Dan ketiga, presipitasi, yaitu awan berat lalu turun hujan. Dan keempat, yaitu koleksi, air mengalir dan berkumpul kembali. Masya Allah, betapa bahagianya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan siklus air ini dengan sangat sempurna. Tugas kita sebagai hambanya adalah menjaga kelestarian alam ini. Jangan membuang sampah sembarangan ke sungai dan selalu hematlah dalam menggunakan air bersih. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang siklus hujan hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.